Jadi bagaimana kita menyatukan keluarga yang sudah retak tadi? Kita damaikan mereka. Jangan ada kesombongan di hatimu, lo gue nggak minta sama lo. Ngapain lo kan gitu kan? Saya kan punya suami, saya kaya, saya ini. Bisakah kita mandi sendiri? Nah, ini menandakan kita makhluk sosial. Kita butuh orang lain, Bu. Saling memaafkanlah. Ya maaf. Kalau masih ada hati itu yang busuk-busuk sama kita, yang dengki, yang iri itu, cobalah obat hati kita, Bu. Bukan kita yang salah, tetapi hati di dalam nih. Apa obat hati? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Nah, ada guna kita musuh-musuh. Baca Quran. Ibu baca Quran ketika ibu musuh-musuhan sama orang lain, ibu baca Quran surah Al-Waqiah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Ibu baca isi kandungan di dalam surah Al-Waqiah bahwa hari kiamat itu goncangannya sangat kuat. Ngapain kita ngurus-ngurus persaudaraan? Ngapain kita mengurus-ngurus orang yang tak tegur sapa dengan kita? Urus saja masa depan kita. Urus saja hari yaumil mahsyar kita. Jadi kita ini tolong musuh-musuhan itu berhenti, Bu. Tidak ada gunanya. Sempit dunia, Bu. Jalan keluar kita cuma satu. Bertemu juga kita dengan dia, kan? Tak ada gunanya. Mana tahu nanti anak ibu kubu 1 dengan kubu 2 menikah dia. Nah, kita udah kubu-kubuan selama ini, kan? Udah geng-gengan, tak ada gunanya, percaya lah. Semakin jelek kita kalau musuh-musuhan. Kalau tidak tegur sapa semakin jelek. Ibu mau jelek? Nah, ibu mau tua? Ibu nggak mau tua itu tetap datang. Ya, silakan ibu yang lain bertanya tentang persaudaraan dan permusuhan. Silakan ibu. Ya. Kita boleh bertanya ya, Bu ya. Mana tahu insya Allah kita damai untuk masa yang akan datang. Langsung saja pokok pertanyaan. Iya, Bu. Antara ujian cobaan atau teguran itu, bagaimana kita bisa membedakan antara ujian cobaan dan teguran dari Allah SWT? Masya Allah, apakah saya ini sedang diuji oleh Allah atau sedang dikualat nih gitu? Ya. Ibu ini bertanya, sebelum saya menjawab pertanyaan ibu, ada sesuatu yang saya sampaikan kepada ibu tentang permusuhan. Ibu dengarkan semuanya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang yang sedang berantem, yang sedang dimaki-maki nih, misalnya si A dimaki oleh si B, dimaki-maki, yang namanya orang memaki kan tidak ada orang memuji ya, Bu ya. Apa kamu nih gendut contohnya, gendut, jelek, miskin lagi, yang namanya orang mencaci ya. Lalu yang dicaci ini diam saja, sabar dia. Dibentak-bentaknya oleh yang mencaci, engkau ini begini, dia diam saja. Rasulullah melihat kejadian dua orang tersebut. Kemudian nggak tahan lagi karena dia dicaci, lalu melawanlah si B tadi. Melawan kan, dipukul pundaknya oleh Rasulullah. Stop, kata Rasulullah. Marah dia kepada Rasulullah. Ya Rasul, tadi ketika aku dicaci, ketika aku dimaki, kenapa engkau diam saja ya Rasul? Tapi saya menjawab sedikit saja ya Rasul. Kenapa engkau marah? Kenapa engkau memukul pundakku ya Rasul? Jawab Rasulullah, ketika engkau dihina tadi, ketika engkau dicaci, ketika engkau direndahkan, kulihat malaikat mendoakan engkau, menaungi engkau, dan memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah orang yang sabar ini ya Allah. Ampuni orang yang dimaki ini ya Allah. Tapi ketika engkau melawan tadi, engkau membalas, kulihat semua malaikat pergi
pergi meninggalkan engkau. Makanya aku tahan engkau untuk supaya tidak emosi. Jadi kalau ibu dicaci orang, dimaki orang, direndahkan orang, biarkan saja. Nggak perlu ibu katakan bahwa saya ini orang baik. Sebenarnya nggak perlu. Orang tidak butuh itu. Ibu diam saja. Sesungguhnya diam itu adalah emas. Pertanyaan ibu tadi, bagaimanakah kita ini bisa membedakan apakah ini ujian dari Allah atau Allah sedang marah sama kita? Ujian-ujian kan berbeda nih. Sedang diuji oleh Allah nih. Kita lihat suatu contoh, misalnya satu rumah terbakar misalnya. Rumah terbakar. Kita lihat penghuni rumahnya. Penghuni rumahnya bagaimana? Apakah penghuni rumah itu dermawan? Kalau dermawan penghuni rumahnya, dia sholatnya rajin, dia kaya, alhamdulillah dia naik haji. Terbakar rumahnya, berarti dia sedang diuji oleh Allah. Itu ujian. Kemudian ketika rumah yang satu lagi terbakar, kita lihat penghuninya tadi pelit, dia kaya tapi pelit nih. Teguran, pelit dia, tidak sholat dia, berarti ini adalah laknat dari Allah. Itu kita membedakan ya Bu. Kita yang tahu apakah yang Allah berikan kepada kita suatu laknat atau ujian, kita sendirilah yang tahu. Misalnya kita udah tunaikan semua kewajiban Allah, kita udah hentikan semua larangan Allah, tetapi kita masih diuji oleh Allah. Itu berarti menandakan Allah itu menguji sedalam mana keimanan yang kita miliki. Ya Bu, silakan. Semakin kita kadang-kadang kita semakin dekat perasaan kita ya. Ya. Udah semakin kita dekat, mungkin sholatnya tahajud atau apanya itu kita tidak tinggal, semakin banyak cobaan untuk kita. Nih, jawabannya sama dengan tadi ya Bu. Ibu, Nabi apa yang dikasih penyakit oleh Allah? Nabi Ayub. Ya, silakan. Nabi Ayub alaihi salam ujiannya sangat berat loh Bu. Berat ujian Nabi Ayub. Seluruh badan beliau dihinggapi ulat dan belatung. Yang diselamatkan oleh Allah cuma hati dan lisannya. Hati dan lisan Nabi Ayub itu nggak dihinggapi oleh belatung dan ulat. Bahkan ketika Nabi Ayub sujud, itu jatuh ulat itu ke tempat sujud. Selesai sholat beliau ambil kembali, beliau taruh kembali ke badan beliau. Padahal itu Nabi loh Bu, pilihan dari Allah. Allah kasih ujian. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah uji kita. Semakin tingginya sebatang pohon, semakin kencang angin yang meniupnya. Jadi ketika ibu dekat dengan Allah, Allah akan menguji kita dari segala penjuru arah, dari manapun. Yang jelas tetaplah kita itu bersabar. Ada lagi ibu yang di sana? Silakan ibu bertanya. Ya, di samping. Silakan ibu mau bertanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan Bu Ustadz mengenai ujian dan cobaan tadi. Bisa juga teguran, kita kan nggak ngerti juga lah, mungkin yang akan saja. Jadi di sini mungkin kita semua dapat ujian, dapat teguran. Jadi trik dan tipnya untuk kita menenangkan hati kita itu seperti apa Bu Ustazah? Masya Allah. Masya Allah, memang betul ya Bu ya. Tipnya apa? Tips itu apa Bu? Caranya. Mungkin ibu tidak tahu bahasa Inggris kali nak. Kalau saya kan orangnya udah mahir kali lah bahasa Inggris ya. I'm glad to meet you. Tahu saya Bu. Saya kalau nyebut suami saya aja Bu, my love is bad. Apa namanya itu? Ya udah ibu nggak usah bully saya. Nggak boleh bully orang berdosa kita. Itu namanya penyakit hati tuh. Itulah tadi ya. Jadi ibu, pertanyaan ibu tadi, apakah tips cara-cara kita itu menghadapi ujian dari Allah itu gimana sih supaya kita hati itu tenang? Gimana hati mau tenang? Uang sekolah anak nunggak misalnya, suami begini misalnya, atau kehidupan seperti ini, tetangga jahat pula, gimana hati saya tenang? Kemana tuh Bu? Aku ibu kubu pertama. Dizalimi orang tuh. Obatnya cuma satu Bu. Untuk hati ini kan sumbernya kan dari hati semuanya Ibu ya. Kalau kita senang yang menyenangkan itu hati. Kalau kita susah yang disusahkan itu hati. Semuanya bersumber dari hati. Jadi bagaimanakah kita ini supaya hati tenang? Allah berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya dengan mengingatku hatimu menjadi tentram, walaupun seisi dunia membenci kita, Bu. Tapi kalau hati udah tentram, kalau kita udah dekat dengan Allah, zikir kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Misalnya ibu-ibu, saya paling suka mencuci piring di pagi hari kalau banyak. Kenapa? Karena setiap piring yang dicuci itu kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awak surang sama cuci ya Allah. Tidak ada yang bantu ya Allah. Jadi 10 piring kita, 1 piring astagfirullahaladzim. Berapa, Bu, zikir kita? Makanya hati kita tenang. Kalau anak ibu memecahkan piring, ibu marah nggak? Hah? Jangan marah ibu ketika anak ibu pecahkan piring. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika rumah ibu berantakan satu, saya kalau mendekatkan diri kepada Allah, semuanya kita pasti sama diuji ya Bu ya. Itu menurut kesanggupan kita masing-masing. Ketika kita cuci piring, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah. Kita sapu rumah, astagfirullahaladzim. Kita nyetrika baju, tumpukan baju nih banyak nih Bu. Coba ibu gosok baju sambil diam saja. Ibu setrika baju nih, mulut diam nih. Lama terasanya, cobalah. Tapi ketika ibu setrika baju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebentar Bu. Tapi ketika ibu setrika baju, ingat mantan ibu, tuh lama terasanya Bu. Lama lagi. Sampai ceramah. Sampai gitu ya Allah. Apalagi sambil merepet. Itu lama kalian, jadi itu lama terasanya. Tapi ketika kita setrika baju, ibu ucapkan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tuh hati akan menjadi tentram. Makanya orang yang tak terlepas mulutnya dari lisan ini berzikir, insya Allah hatinya nyaman aja Bu. Walaupun bagaimanapun keadaannya, orang aja yang sesak nafas tengok dia Bu, tapi dia tenang-tenang aja. Berat ujian sabar, alhamdulillah. Jadi bisa sekalian obat diet bagi kita Bu, kesabaran itu. Obat diet, orang susah cari diet kan, jadi kita diet gitu. Ada lagi Ibu silakan yang bertanya seputar tentang bekal menuju pulang kampung, kemudian menanamkan kesabaran dalam diri. Ada Ibu udah puas? Kayaknya belum. Ayo. Begini Bu Ustazah, memang zikir menenangkan hati. Maksudnya gini, kadang kita terbolak-balik hati kita ini. Kita udah mulai tenang, ada pembicaraan yang buat kita nggak tenang. Terus ada gini, rasanya kita udah baik sama orang, kok orang begini sama kita, begitu. Jadi maksudnya kita menenangkan hati kan kita itu gimana? Memang dengan zikir salah satunya kembali ke diri pribadi dulu gitu. Gimana kita menenangkan hati kita, jangan goyang lagi, maksudnya. Untuk menenangkan hati, Ibu ingin tenang hati dari hari ke hari kan? Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Seakan ujian Allah itu ringan kepada kita. Yang pertama yang Ibu lakukan, Ibu bangun pagi jam 4 misalnya, Ibu langsung mandi fajar. Ibu tahu mandi fajar? Cara menenangkan hati nih Bu. Ibu tahu mandi fajar? Ya udah, mandi wajib tahu? Mandi wajib serentak tahu semua. Mandi fajar itu adalah mandi ketika fajar. Itu manfaat mandi fajar yang pertama, membuangkan seluruh penyakit yang ada pada hati. Nah nih, tenang hati kita kalau mandi fajar. Kemudian mandi fajar ini membuat kita awet muda. Cobalah lihat, kalau Ibu rajin mandi fajar, insya Allah Ibu akan awet muda. Besok pagi langsung mandi fajar. Kemudian setelah mandi fajar, Ibu sholat sunat fajar dulu. Sholat sunat fajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lain daripada adalah amalan kepada kita. Ibu sholat sunat fajar, kemudian sholat sunat qabla subuh. Ditambah lagi nanti habiskan waktu dengan ibadah. Jam 9 atau jam setengah 9 Ibu duha dulu, walaupun 2 rakaat.
Kemudian usahakan setiap sholat wajib kita diiringi atau diakhiri dengan sholat. Yang pertama sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu ibu laksanakan. Kemudian sholat sunat taubat. Jangan lupa setiap hari kita bertobat. Kalau 5 kali sehari semalam kan sholat wajib 5 kali. 5 kali kita bertobat sehari semalam dan didengar oleh Allah. Insya Allah didengar tuh Bu. Kemudian ditambah lagi dengan sholat duha. Sholat duha kita sholat sunat taubat lagi. Udah 6 kan tobat kita. Insya Allah kalau kita bangun di tengah malam kita tobat lagi. 7 kali sehari semalam kita sholat sunat taubat Bu. Kalau kita tobat hati ini akan menjadi tentram. Kenapa hati ada yang gelisah? Karena di sini kita ini banyak dosa Bu. Ada mungkin dosa kepada orang tua kita. Mungkin kita pernah dahulu menjadikan orang tua kita menjadi pembantu bagi kita. Contoh, ada seorang anak yang mengasihkan pengasuh kepada anaknya itu dosa Bu. Yang membuat hati kita ini tidak pernah tenang. Kenapa? Karena hati orang tua pernah kita lukai. Gitu Bu. Jadi tambah dengan sholat sunat taubat. Minta sama Allah. Oke Bu, silahkan ada yang bertanya lagi? Iya. Ibu kubu kedua. Kubu ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang sholat Ibu. Ya. Kadang-kadang kalau saya sholat itu tidak fokus, ada aja yang tergila-gila. Bagaimana caranya supaya kita sholat fokus? Khusuk. Oke. Ibu ini bertanya tentang cara sholat khusuk. Ibu, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Wahai sahabatku, bisakah engkau sholat khusuk? Dia bertanya kepada Rasulullah nih, ya Rasul, bagaimanakah sholat khusuk itu? Apa kata Rasulullah? Silahkan engkau sholat 2 rakaat. Kemudian aku akan memberikan hadiah surban kepadamu kalau engkau sholat khusuk nih. Lalu sholatlah sahabat tadi, Allahu Akbar. Rakaat pertama khusuk, tidak ingat apapun. Rakaat kedua khusuk, alhamdulillah. Mau atahiyatul masih khusuk nih. Mau assalamualaikum, teringat dia akan surban yang diberikan oleh Rasulullah. Alhamdulillah hadiah surban gitu. Jadi setelah sholat apa yang engkau ingat? Kata Rasulullah, memang susah ya Rasul sholat khusuk itu. Tadi yang pertama saya khusuk, yang kedua khusuk mau assalamualaikum, saya teringat akan surban yang engkau berikan. Jadi cara kita sholat khusuk itu bagaimana? Dilihat dari segi gerakan. Ke Allahu Akbar. Kalau lah banyak senang kata, boleh dari atas sampai ke bawah. Tuh, laba gerak-gerak, itu kurang khusuk. Itu saja kita menandakan khusuk. Kemudian dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan hati kita kepada Allah. Seakan-akan kita berbicara dengan Allah. Kita bicara dengan Allah. Allah ada di dekat kita, kita minta sama Allah, kita mengadu sama Allah. Hadirkan Allah di dalam sholat kita. Itu Bu, sholat khusuknya. Oke? Udah Ibu, silakan yang mau bertanya.